Anda masih mendengarkan 107,1 Asa FM. Sambung Selaksa Asa bersama Asa FM. Asa FM, kami selalu ada untuk kebahagiaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini tanggal 11 bulan 5 bertemu lagi dengan Bude Ani dalam acara Dunia Anak. Bagaimana ayah bunda yang ada di rumah? Kabarnya pada sore hari ini moga-moga panjenengan semua senantiasa diberi kesehatan ya, dan diberi kekuatan untuk meneruskan ibadah kita yang tinggal 1 hari lagi ya insya Allah sehingga kita nanti bisa menyambut hari kemenangan kita bersama. Adik-adik bagaimana sore hari ini? Pasti adik-adik sudah pada mandi ini ya. Mungkin bahkan adik-adik ini sudah pergi ke masjid karena harus mengikuti ngaji ya. Biasanya pada bulan Ramadan itu ada acara ngabuburit dan ngajinya setiap hari ya. Moga-moga kalian semua juga senantiasa sehat. Masih kuat puasanya? Iya insya Allah pasti masih kuat ya. Masih 2 hari lagi ya, bukan 2 hari ya, 1/4 ya, karena sekarang sudah jam 3:09, kurang 1 hari lagi. Adik-adik harus tetap semangat ya, semangat sampai kita nanti meraih kemenangan bersama ya. Kadang Bude berpikir ya, alangkah cepatnya ya Ramadan ya, dan moga-moga kita mempunyai usia panjang sehingga masih diberi kesempatan untuk bertemu pada Ramadan berikutnya. Amin amin ya robbal alamin. Rasanya baru kemarin kita memulai puasa. Nah sekarang sudah hari ke-29 masuk ke hari 30. Rasanya cepat sekali. Ya biasanya Bude ditemani oleh Bunda Diah Erna, tetapi sore hari ini Bude sendiri karena Bunda Diah Erna harus melakukan persiapan ini ziarah kubur ya ke bundanya yang ada di Tulungagung sana. Dan tentu saja ayah bunda juga sekarang masih sibuk ya masih sibuk untuk mempersiapkan lebaran, tetapi jangan lupa kita masih hanya mempunyai sedikit waktu untuk beribadah. Jadi mari kita berlomba-lomba untuk melakukan ibadah pada bulan Ramadan ini. Moga-moga apa yang kita kerjakan itu bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasanya setiap hari Selasa Bude akan membawakan tips-tips seputar dunia anak, dan pada sore hari ini Bude akan membahas tentang mengajar dan mendidik. Sebenarnya apa sih bedanya mengajar dan mendidik, dan bagaimana peran orang tua dalam mendidik putra putrinya ya. Nanti sampai jam 4 insya Allah Bude akan menemani di ruang dengar penjenengan dengan tema yaitu mengajar dan mendidik ya. Mengajar atau mendidik ya, begitu ya. Jadi kita pastikan apa sih sebenarnya mengajar, apa sih sebenarnya mendidik. Nanti akan Bude kupas ya satu persatu tentang mengajar itu apa, mendidik apa, dan bagaimana peran orang tua dalam mendidik putra putrinya.
Ya, ayah bunda, kalaupun kita ditanya antara mengajar atau mendidik, itu rasanya kita tidak bisa ya menjawab secara spontan ya, karena ini adalah suatu pertanyaan yang mendasar dan tentu saja kita tidak mau terjebak pada definisi tentang mengajar dan mendidik. Bagi Bude sendiri, mengajar dan mendidik itu sangatlah berbeda ya, tentu saja berbeda. Tapi sebelum Bude masuk ke tentang mengajar dan mendidik, Bude akan kupas dulu tentang pendidikan. Sebenarnya pendidikan itu apa sih? Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan yang sekaligus membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Hewan juga belajar, tetapi lebih ditentukan oleh instingnya. Sedangkan manusia belajar berarti merupakan rangkaian kegiatan menuju pendewasaan guna menuju kehidupan yang lebih berarti. Anak-anak menerima pendidikan dari orang tuanya, dan nanti manakala anak-anak sudah tumbuh kembang menjadi dewasa dan berkeluarga, maka mereka akan mempunyai berkewajiban untuk mendidik putra-putrinya. Begitu juga di sekolah dan perguruan tinggi, para siswa dan mahasiswa itu diajar oleh guru dan dosennya. Ini makna dari pendidikan itu sendiri. Nah, sekarang teori-teori yang melandasinya, yaitu menurut Paulo Freire ya, pendidikan itu adalah sebuah proses ya, sebuah proses memanusiakan manusia. Nah loh, proses memanusiakan manusia. Sedangkan John Dewey mengatakan bahwa pendidikan adalah proses yang dilakukan agar ada perubahan dalam masyarakat. Jadi ini tujuannya ada perubahan dalam masyarakat, maka diadakan pendidikan sehingga dapat kita dikatakan bahwa kita bisa ambil benang merahnya, yaitu pendidikan itu adalah sebuah proses transfer dan pencarian nilai yang terjadi di level individu maupun masyarakat yang mengarah kepada perubahan kondisi ke arah yang lebih baik ya, itu ya. Jadi pendidikan itu mengubah menjadi ke arah yang lebih baik. Jadi di sini sejatinya pendidikan itu adalah suatu proses ya, proses pembebasan manusia karena telah begitu banyak penindasan yang terjadi di antara manusia. Itu menurut dua teori tadi. Tentu saja terdapat perbedaan mendasar ya antara mendidik dan mengajar. Beberapa orang mungkin terjebak antara definisi mendidik dan mengajar, padahal terdapat perbedaan yang sangat mendasar antar keduanya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mendidik dan mengajar itu adalah sama. Jadi sebenarnya itu jauh-jauh berbeda ya. Jadi kalau mengajar merupakan kegiatan tekniknya ya. Jadi teknik keseharian seseorang guru semua. Jadi mereka melakukan suatu persiapan sebelum mengajar, dan ini sifatnya teknik ya. Hasilnya juga dapat diukur. Kalau kita mengajar itu hasilnya dapat diukur dengan instrumen. Nah, perubahan perilaku yang bersifat verbalistis. Jadi bisa diukur ya. Kemudian, jadi tidak seluruh pendidikan itu adalah pembelajarannya. Sekali lagi, tidak seluruh pendidikan itu pembelajaran. Sebaliknya, tidak semua pembelajaran itu adalah pendidikan. Nggak usah bingung. Kita berjelas di sini. Jadi perbedaan antara mendidik dan mengajar itu sangat tipis sekali ya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa mengajar yang baik adalah mendidik. Nah ini ya, jadi mengajar yang baik adalah mendidik. Dengan kata lain, mendidik dapat menggunakan proses mengajar sebagai sarana untuk mencapai hasil yang maksimal dalam mencapai tujuan pendidikan. Jadi mendidik itu lebih bersifat kegiatan berkerangka jangka menengah atau jangka panjang. Hasil pendidikan tidak dapat dilihat dalam waktu dekat atau secara instan ya. Pendidikan merupakan kegiatan integratif olah pikir, olah rasa,
olah karsa bersinergi dengan perkembangan tingkat penalaran peserta didik yang nantinya juga diejawantakan juga tentang olahraga. Ini dari pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu ada olah pikir, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Kalau nanti ayah bunda dan para pemirsa mengendaki untuk kupas lagi tentang olahraga, olah pikir, olah rasa, olah karsa, dan olahraga, insya Allah nanti Budi akan siapkan waktu untuk mengupas habis tentang 4 komponen dari pendidikan yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Nah, kalau itu tadi makna dari mendidik lalu mengajar yang diikuti oleh kegiatan belajar mengajar secara bersinergi sehingga materi yang disampaikan itu dapat meningkatkan wawasan keilmuan itu mengajar ya, tumbuhnya keterampilan, menghasilkan perubahan sikap mental kepribadian sesuai dengan nilai-nilai absolut dan nilai-nilai nisbi yang berlaku di lingkungan masyarakat dan bangsa bagi anak didik. Ya, itu jadi perubahan tingkah laku, perubahan karakter yang sesuai dengan lingkungan dan sesuai dengan kemajuan bangsa itu adalah tercakup dalam mendidik. Mendidik bobotnya adalah pembentukan sikap mental, kepribadian bagi anak didik, sedangkan mengajar bobotnya adalah penguasaan pengetahuan, keterampilan dan keahlian tertentu yang berlangsung bagi semua manusia pada semua usia. Nah, di sini ada baiknya ya Bude ulang ya masalah bobot antara mendidik dan mengajar tadi ya. Jadi kalau mendidik ya, mendidik itu adalah pembentukan sikap mental kepribadian bagi anak didik. Sedangkan mengajar bobotnya adalah penguasaan pengetahuan, keterampilan dan keahlian tertentu yang berlangsung bagi semua manusia pada semua usia. Jadi ayah bunda, karena tadi kalau mengajar itu kita evaluasinya jelas, instrumen penilaiannya jelas dan hasilnya jelas. Sedangkan mendidik itu adalah jangka panjang yang nantinya hasilnya itu bisa kita lihat dari beberapa tahun yang lalu. Jadi ini adalah merupakan pembiasaan, tentu saja perubahan untuk menjadi baik. Jadi ayah bunda, kita mungkin baiknya, bukan mungkin ya, sebaiknya ayah bunda lebih khawatir putra putri panjenengan tidak bisa atau tidak sabar untuk mengantri, tidak sabar untuk menahan emosi daripada mereka tidak menguasai matematika. Nah, ini adalah suatu ilusi ya. Maksudnya bagaimana? Matematika gampang kita bisa kejar ya. Jadi kalaupun putra putri panjenengan mempunyai keterbelakangan misalnya tidak mampuan di bidang matematika, gampang kita tambahkan, kita hadirkan guru les, kita tambahkan dengan materi-materi pembelajaran sehingga dia mampu menguasai, dan itu bisa kita capai dalam jumlah waktu yang sangat dekat. Tapi ayah bunda sangat berbeda. Bagaimana mengajari anak atau putra putri panjenengan mengantri? Itu sangat luar biasa ayah bunda. Bagaimana kita mengajari putra putri kita sopan santun? Itu juga sangat luar biasa. Dibutuhkan ketelatenan, dibutuhkan kesabaran yang biasa Budi sebut kesabaran tingkat dewa. Nah, itu beda antara mengajar dan mendidik. Nah, sekarang Budi tanyakan kepada ayah bunda semua. Jadi peran orang tua itu apa? Mengajar atau mendidik? Sebenarnya peran orang tua itu bisa berjalan ya, jadi seiring sejalan antara mengajar dan mendidik. Tetapi proporsinya atau tingkat jumlah persentasenya seorang orang tua itu cenderung untuk mendidik putra putrinya. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara kita mendidik yang baik pada putra putri kita? Kita ada beberapa tips, ada beberapa langkah yang nanti akan Bude sampaikan. Tetapi sebelumnya ayah bunda, Bude akan
perkenalkan dulu ya, ini ada titipan dari teman-teman bahwa penjenengan, ini penjenengan yang lagi melaksanakan ibadah puasa, ada baiknya penjenengan didampingi oleh air alkalin Izaura ya. Jadi dengan air alkalin Izaura ya, jadi kita berobat tanpa obat ya, bisa membantu kita semua terlepas dari berbagai penyakit ya. Anda bisa dapatkan di Radio Asa FM dan juga di Bunda Asih ya. Jadi di Bunda Asih yang dalamnya ada di Dusun Boro, RT RW 1 RW 5, Desa Tulis Krio, Kecamatan Sanan, Kulon Blitar, 081 3587 90283, atau di Rumah Oma Titi, Jalan Karya Barat, RT 4 RW 8, Gedok Sanan Wetan, 081 334 678 241. Izaura, harga merakyat, banyak manfaat. Ayah bunda dan adik-adik sekalian, Bude putarkan dulu ya satu buah lagu sebelum nanti kita bahas sebenarnya sikap atau cara mendidik putra putri kita itu harus bagaimana. Iya Mbak Sun yang ada di Gedok, terima kasih informasinya yang menyatakan bahwa Radio Asa FM sudah jelas. Alhamdulillah. Dan ini Mbak Sun lama nggak ngudara karena mungkin frekuensi Radio Asa FM lagi tersembunyi begitu ya. Dan juga Bude ucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah bergabung di fanpage Radio Asa FM ya. Yang baru bergabung, ini tadi Bude lagi ngobrolin tentang mengajar dan mendidik, apa itu ya. Jadi setelah tadi kita kupas tentang mengajar dan mendidik, baru kita temukan bahwa peran orang tua itu lebih banyak proporsinya dalam mendidik. Nah, bagaimana sih mendidik itu ya? Jadi ada beberapa orang tua ya, tentu ini bukan ayah bunda, jadi berpikir bahwa mendidik itu hanya menyekolahkan anak, mengantarkan anak ke sekolah dan kemudian mengantar menjemputnya begitu aja. Itu benar-benar nggak benar ya. Benar-benar nggak benar itu istilah bagaimana. Jadi tidak bisa dipungkiri ya bahwa putra putri itu adalah merupakan amanah bagi kita ya. Jadi harapan dan tumpuan orang tua yang untuk kelak kemudian hari bisa membawa nama besar agama, keluarga ya tentu saja, dan tentu saja menjadikan anak yang sukses dunia dan akhirat. Nah, untuk mencapai harapan yang setinggi itu ya, mungkin bisa dikatakan setinggi langit, itu tentu saja diperlukan suatu tips atau suatu cara dalam mendidik putra putri penjenengan. Nah, sebenarnya kapan sih kita harus memulai mendidik ya? Ada beberapa penelitian bahwa kita memulai mendidik putra putri kita itu ketika putra putri kita itu masih dalam kandungan. Nah, itu loh ya. Jadi ini buat ayah bunda atau bunda-bunda yang lagi bumil-bumil cantik yang lagi mengandung buah hatinya, ini harus diingat bahwa mendidik putra putri itu sejak di dalam kandungan. Nah, dan begitu seterusnya ketika anak itu sudah balita ya, di bawah 5 tahun, maka perkembangan kita perlu, itu merupakan masa-masa kritis perkembangan otaknya. Nah, pada tahap inilah anak mengalami masa-masa keemasan atau golden age ya, yang disebut dengan golden age ya. Perkembangan otaknya terjadi cepat dengan pesat. Nah, pada masa ini bahkan otak anak itu memiliki kemampuan untuk menyerap pengalaman-pengalaman baru lebih cepat dan anak yang berusia 3 tahun. Nah, ini ya, antara 0 sampai 3 tahun tadi. Oleh sebab itu, Anda jangan sampai salah dalam mendidik maupun memberikan
memberikan contoh-contoh bagi putra-putri Anda. Kenapa? Karena ayah bunda itu adalah tauladan bagi putra-putri. Nah, tips sukses untuk mendidik putra-putri kita yaitu yang pertama tentu saja kita harus bersikap lembut ya, dan tunjukkan kasih sayang yang tulus. Jadi kita harus bersifat lembut dan tunjukkan kasih sayang yang tulus. Karena ketika kita marah itu berapa sel otak anak yang rusak karena kemarahan kita ya. Dan tentu saja sebagai orang tua itu harus selalu bersikap lemah lembut kepada putranya. Ini adalah hal yang mutlak yang harus dilakukan. Kenapa? Karena dengan tutur kata yang lembut seorang anak akan mendengarkan perkataan orang tuanya. Selain dituntut untuk bersikap lembut kepada anak, orang tua juga selayaknya memberikan kasih sayang yang tulus dan utuh kepada putra-putrinya. Salah satu contohnya adalah mengatakan kepada anak bahwa Anda sangat menyayanginya. Nah, nih ayah bunda ya, perlu dicatat ya. Jadi mengemukakan. Jadi I love you baby, I love you honey, I love you dear. Anakku sayang ya, kebanggaan mama, cintaku. Itu perlu ya, perlu dilakukan, perlu diungkapkan kepada putra-putri Anda. Dan tentu saja dengan pelukan dan ciuman itu juga menjadi penyemangat tersendiri bagi jiwa sang anak yang bisa Anda lakukan. Mungkin sambil memeluk dan mengelus-ngelus, tapping pada punggungnya itu memberikan kenyamanan pada putra-putri penjenengan. Nah, setelah kita harus sabar, apalagi Bude? Yang kedua yaitu jadilah pendengar yang baik dan berikan dukungan. Nah ini, karena kita kalau mendengar itu kita akan mendapatkan banyak hal. Mungkin anak Anda pernah merasakan diolok-olok oleh teman sebayanya. Nah, sebagai orang tua yang baik, cobalah untuk melakukan pendekatan agar si anak mau bercerita. Jangan dipotong ya, jangan diputus, jangan tiba-tiba marah pada temannya. Jadi izinkan putra-putri penjenengan itu untuk mengkomunikasikan atau menceritakan apa yang dialaminya. Nah, di saat seperti itu Anda dituntut untuk menjadi pendengar yang baik dan mampu mendengarkan semua keluhan buah hati ya. Ini adalah kunci sukses dalam membangun rasa percaya diri sang anak. Nah ini, dan berikanlah dukungan yang positif dan bekalilah ia dengan skill untuk menghindari olokan temannya. Nah itu ya, jadi tidak harus menyalahkan temannya juga, tetapi putra-putri penjenengan juga diberikan skill, disangoni istilahnya ya, agar mereka tidak diolok-olokkan lagi. Sebagai contoh, Anda bisa mengajarkan putra-putri Anda dengan menghindari sebuah ejakan dari temannya. Misalnya, jika ada teman yang mengatakan, kamu jelek. Nah, lantas bagaimana jawaban yang tepat? Ya, biarin, yang penting pinter. Nah itu ya, jadi kita bisa mengcounter bullying dari teman dengan kata-kata yang bijak. Karena di sini kita jadinya agak mengacu kepada bullying ya, kalau sudah ejek mengejek. Nah seperti itu. Jadi kita bisa menjawab. Kita berikan skill kepada anak-anak, jangan marah duluan, dijawab aja dengan sabar, dengan kata-kata yang seperti itu yang membangun kepercayaan pada diri sendiri. Keriting kriwil item, biarin item, yang penting manis misalnya, biarin item, yang penting aku bisa masak misalnya, biarin item, yang penting aku pinter. Nah seperti itu. It's okay I'm a black ya, but I can speak English well. Nah seperti itu bisa jadi. Nah kemudian bunda, yang ketiga yaitu bangun kreativitas dengan bermain bersama. Nah ini ya, lagi-lagi bundling itu betul-betul sangat berarti ya. Jadi me time dengan putra putri kita ya, mengajak membangun kreativitas dengan bermain bersama itu ternyata penting sekali ya. Jadi mengajarkan anak bukan berarti harus selalu membuat peraturan baru. Kalau anak terus peraturan terus ya bisa pusing. Nah ya,
Jadi kita bisa dengan cara bermain, walaupun kita memberikan suatu aturan-aturan baru, tetapi kita bisa mengemasnya dengan cantik ya. Jadi mengemasnya dengan cantik bagaimana? Sambil bermain, sambil kita menyuntikkan. Nah, menyuntikkan suatu aturan-aturan. Misalnya adik-adik ya, misalnya kita lagi bermain rumah-rumahan. Adik mulai besok pagi kalau adik bangun tidur, kita lipat ya selimutnya ya. Nanti mama bantu. Nah, seperti itu. Jadi kita memberikan norma, kita memberikan aturan, tetapi sekali lagi, dan in quotation mark, dalam tanda kutip, kita mendidik tetapi tidak menggurui. Jadi sambil bermain anak tidak terasa. Nah, kemudian berikutnya ini juga penting ya. Ini keempat atau kelima ya. Hindari menggunakan kata jangan. Tidak boleh ya. Jadi nggak boleh kita mengatakan kepada anak, jangan ke situ, bahaya, jangan ini, jangan itu. Itu merupakan kesalahan yang sering dilakukan oleh orang tua ya. Di saat anak tengah bereksperimen yang mungkin sedikit membahayakan, orang tua umumnya berkata jangan kepada anaknya. Sesungguhnya kata ini apabila terlalu sering diucapkan oleh orang tua kepada anaknya justru dapat berakibat negatif yang menyebabkan sang anak tidak berkembang kreativitasnya. Loh, ayah bunda rugi besar kan? Kita mengatakan jangan itu rugi besar. Nah, bagaimana untuk menggantikan kata jangan? Anda sebaiknya menggunakan kata lain yang bermakna lebih positif. Contoh kasusnya, misalnya ada anak yang berlari-lari, lalu bundanya berkata, jangan lari-lari nanti jatuh. Nah, itu doa loh, doa seorang ibu loh. Nggak boleh ya, kita tiba-tiba judge ya, kita langsung ambil, kita tarik kesimpulan nanti jatuh. Nah, emang kita siapa kan gitu ya. Jadi nggak boleh kita ucapkan seperti itu ya. Mungkin kita bisa berkata ya, dengan jangan ya. Sesungguhnya yang dimaksud dengan bunda itu berjalan saja gitu kan ya. Tetapi kalimatnya sebaiknya digunakan jangan berlari. Adik, jalan aja sayang. Adik, jalan aja ya nak. Ya begitu. Jangan lari. Nah, jadi kita harus menggunakan dengan makna yang positif begitu. Pelan-pelan aja ya sayang ya. Ya, jadi jangannya itu dihindarkan. Tentu saja ini sangat sulit ya. Alternatif lain dari kata jangan yang sering diucapkan orang tua kepada anak, tabel alternatif lain dari kata jangan yang biasa diucapkan orang tua kepada anak. Nah, itu banyak sekali dan saya yakin ayah bunda bisa menemukan itu. Nah, kemudian berikutnya adalah jadilah panutan dan idola untuk anak Anda. Nah, ayah bunda, sudahkah panjenengan menjadi idola oleh putra putri penjenengan, atau jangan-jangan idolanya bunda sebelah? Jangan sampai ya. Jadi pada umumnya setiap anak itu mempunyai idola atau superhero ya di dunia imajinasinya. Namun di dunia yang sesungguhnya ia juga pasti ingin memilikinya. Anda sebagai orang tua sebisa mungkin mencoba untuk menjadi apa yang diinginkan sang anak dan selalu bisa diandalkan. Salah satunya adalah dengan melakukan apapun yang menurut Anda terbaik untuk bisa diberikan kepada putra putri Anda. Nah, ini ya, termasuk misalnya masak-memasak untuk si kecil. Nggak apa-apa lah, akhirnya si putra putri penjenengan addicted atau tergantung kepada penjenengan. Nggak apa-apa, tapi nanti juga dilatih untuk mandiri. Paling tidak kita bisa menjadi tauladan pada putra putri kita. Tentu saja dalam segala hal, dalam semua hal ya, dalam setiap langkah kita, termasuk dalam beribadah. Nah, berikutnya adalah memberikan rasa nyaman. Jadi tumbuhkanlah rasa nyaman saat anak sedang bersama dengan Anda. Ajaklah untuk berdiskusi kecil di sela-sela kebersamaan. Mungkin menanyakan, adik tadi pelajaran sekolahnya apa sayang? Adik tadi bermain dengan siapa nak? Nah, seperti itu. Agar anak merasa nyaman, sebaiknya jangan menjadi yang merasa lebih tahu dari segala-galanya, sehingga membuat Anda terkesan mendominasi pembicaraan. Jadi maka jadilah
seperti seorang teman yang perlu untuk Anda dengarkan dengan baik dan penuh rasa simpati. Itu ya, sulit ya, memang sulit. Jadi kita mendengar putra-putri kita, apalagi untuk putra-putri yang masih sangat kecil ya, balita, itu mereka belajarnya tertatih-tatih kan begitu. Seperti tadi pagi ya, cucu saya mengirimkan putri saya mengirimkan video cucu saya yang lagi membuka majalah dan menerangkan kepada mamanya. Nah, ini adalah makanan banyak sekali. Nah, itu terbata-bata ayah bunda. Coba bayangkan ayah bunda ketika terbata-bata tersebut, kemudian ayah bunda penggal. Nah, bagaimana jadinya? Wah, tentu sangat berisiko. Mungkin putra-putri panjenengan jadi minder dan kemudian tidak berani untuk mengungkapkan pendapat. Dan itu panjenengan ikut andil. Nah, jangan sampai salah ya. Kemudian setelah rasa nyaman, apalagi tumbuhkanlah sikap menghormati. Nah, walaupun kita jadi pendengar, walaupun kita tidak mendominasi. Nah, ini kelihatan Bude sudah lapar nih, berlibet. Mendominasi kata-kata, tetapi kita harus menumbuhkan rasa hormat. Jadi ajarkan ya untuk selalu menghormati siapapun orangnya, baik dengan teman sebaya, teman di atasnya, dengan adiknya, karena mungkin ada quote yang Bude anut, yaitu Anda hormat, gue segan. Seperti itu. Jadi saling menghormati ya. Kemudian ajarkan rasa tanggung jawab. Gimana Bude, anak kecil kok diberi tanggung jawab? Ya, tanggung jawab yang simple-simple, strike thing ya. Jadi yang hal-hal yang simple aja, misalnya mulai membersihkan tempat tidurnya, mengatur buku-bukunya, itu adalah merupakan suatu tanggung jawab. Nah, ini penting ayah bunda. Ini Bude berlomba dengan waktu ya. Ini sangat penting dan jangan ditinggalkan, yaitu ajari putra-putri panjenengan untuk meminta maaf. Nah, meminta maaf atas sebuah kesalahan adalah tindakan yang mulia dan kasatria. Ajarkan anak Anda untuk mau meminta maaf untuk kesalahan yang mungkin ia lakukan terhadap teman sebayanya, agar ia menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan ini adalah tindakan yang kurang terpuji. Jadi kita tidak boleh ya, kita harus meminta maaf. Terus kemudian ini, jangan ditakut-takuti ya. Orang tua biasanya cenderung mengambil jalan pintas ya, yang mudah. Misalnya ini si kecil malam-malam belum ngantuk. Ini Bude juga salah, ini Bude ngaku ya. Terima kasih Pak. Ya, ini ya. Bapak yang mengantarkan Izaura, terima kasih ya. Teman-teman, Izauranya bisa dipesan di Radio Asa FM ya. Harganya merakyat, manfaatnya besar, luar biasa. Yuk, Bude lanjutkan. Jangan ditakut-takuti, ini Bude ngaku nih. Bude ngaku sekali ya. Kadang misalnya si kecil ya malam-malam itu kemudian belum ngantuk ya, akhirnya adik itu dengerin ada apa, ayo bobo. Nah itu kita menganggap itu sepele ya ayah bunda ya, itu sepele, tetapi ayah bunda astagfirullahaladzim, ternyata itu bisa menghasilkan trauma. Nah ini adalah perilaku orang tua yang sangat keliru, karena ini tadi yang menakut-nakuti itu bisa menjadi trauma ketika ia dewasa. Hal ini juga mengakibatkan anak menjadi tidak mandiri sehingga dapat mengurung kreativitasnya. Nah, coba dilihat, siapa tahu di rumah putra-putrinya takut untuk mandi sendiri. Coba dilihat, mungkin pada waktu itu ayah bunda pernah menakut-nakutinya. Nah, lanjut yaitu jangan bohong ya, karena kejujuran itu adalah yang utama. Jangan pernah bohong ya, sama halnya dengan dikatut-takuti ini. Jadi kalau anak yang kerap dibohongi saat masih kecil akan menjadi terbiasa dengan kebohongan-kebohongan yang ditanamkan orang tuanya, sehingga dia menganggap sepele. Nah, nanti kalau dia sudah gede, tentu saja menganggap berbohong itu adalah yang wajar, karena itu sering dilakukan orang tua. Nah, parah kan ya,
parah sekali. Kemudian jangan berkata keras dan mengancam. Nah, nanti kamu kalau nggak mau, itu jangan ya. Nah, ini banyak orang bilang bahwa anak itu tidak bedanya seperti kertas putih ya Bunda ya. Dimana kertas putih kosong, baik dan tidaknya anak itu juga tergantung dari penjenengan orang tua ya. Mau ditulisi apa, mau diwarnai apa, itu penjenengan. Karena penjenengan berperan besar mendidik. Kalau sekolah hanya berapa jam sih? Yang banyak adalah orang tua. Nah, yang terakhir ini ayah bunda adalah ajarkan keterbukaan. Ajarkan anak-anak berani untuk mengungkapkan idenya. Di saat Anda memiliki waktu luang bersama dengan sang buah hati, ajaklah berbincang dan cobalah untuk mencari tahu mengenai kesehariannya. Misalnya seperti tadi Bude tanyakan, adik, tadi main dengan siapa sayang? Oh, dengan Tommy. Siapa Tommy? Tommy itu tetangga situ loh Oma, misalnya. Itu loh Mama, misalnya seperti itu. Oh iya, main apa sayang? Nah, seperti itu. Jadi kita digging information atau menggali informasi dari sekecil. Nah, apa saja yang ia lakukan, apa yang membuat ia senang, apa yang membuatnya sedih, atau bahkan apa yang membuatnya bersemangat. Nah, kita harus tahu karena itu adalah the key. Nah, itu adalah kunci kita dalam mendidik putra-putri kita. Dengan terbukanya sang anak, Anda juga bisa mencari celah untuk dapat mengetahui sifat sang anak sekaligus menjadi inspirasi bagi orang tua. Orang tua yang baik dan bijak adalah orang tua yang dapat mengambil pengalaman dan pelajaran dari siapapun termasuk dari anaknya sendiri. Nah, alhamdulillah Bude sudah kupas habis ya 13 tips bagaimana mendidik putra-putri penjenengan dan insya Allah bisa menghantarkan mereka menjadi tunas-tunas bangsa yang handal, yang siap untuk berjuang membela Al-Quran, membela Islam dan juga berjuang untuk membela bangsa dan negaranya ya. Seperti kita berdoa juga untuk teman-teman kita yang ada di saudara kita yang ada di Palestina, di Masjidil Aqsa ya, mereka lagi berjuang teman-teman. Kita doakan semoga mereka tetap kuat dan dari jauh kita sampaikan, kita kirimkan doa-doa kita agar teman-teman kita yang menjadi pelindung Masjidil Aqsa yang mereka kuat dan tetap berjuang. Karena hanya doalah kalau kita dan apa yang mungkin penjenengan bisa sumbangkan, ada kelebihan rezeki atau apapun juga kita bisa sumbangkan buat teman-teman kita yang lagi berjuang. Monggo silakan bisa mencari media sosial yang penjenengan percaya untuk berbagi dan untuk membantu teman-teman kita yang berjuang di Palestina. Dimanapun mereka berada, muslimin dan muslimat, mereka adalah saudara. Ya, mohon maaf ya ayah bunda, Bude bawa sedikit sensasi kesedihan dan memang itu yang lagi dialami oleh para pejuang-pejuang kita ya di sana. Jadi mohon maaf Bude menyampaikan sedikit di sini. Ya, tak terasa ini sudah 57 menit lepas dari jam 3. Berarti ayah bunda ini waktunya Bude untuk undur diri. Bude mohon maaf atas segala kesalahan. Bagi ayah bunda yang merasa kurang jelas atau ingin bertanya-tanya, boleh ya menuliskan di kolom komentar atau mungkin juga bisa menghubungi di kontak 0857 0794 1029 atau kontak Bude 081 334 678 241. Di sini kita intinya adalah sharing and caring. Jadi di sini kita saling belajar. Begitu ya ayah bunda. Ya mungkin ayah bunda, bunda
saja ini waktunya kita untuk pergi ke dapur mempersiapkan menu-menu istimewa buat keluarga, karena hari istimewa tinggal 1 hari lagi. Bahkan tadi dapat berita ya, katanya ini ada sidang ya, jadi ada sidang, nanti ada penentuan apakah lebarannya besok ataupun besok lusa, nanti kita tunggu bersama. Tetapi Muhammadiyah sudah menyatakan bahwa hari Kamis lah lebarannya. Nah, apapun itu, bagaimana kapanpun itu lebarannya, Bude itu kadang merasa bersedih ya, karena Ramadan itu begitu cepat berlalu. Kita berdoa bersama-sama moga-moga kita dipertemukan dengan Ramadan berikutnya yang penuh berkah, yang kita bisa menaikkan keimanan kita dan bersemangat berlomba beserta keluarga untuk menggapai ridho ilahi. Terima kasih untuk sore hari ini. Bude undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.